Nampaknya saya harus menjadwal ulang untuk membuat konten dan mengatur waktu menerjemahkan buku-buku asing. Karena ternyata sangat merusak waktu ya, merusak sistem yang kemarin saya buat. Tapi mudah-mudahan tidak menjadikan para penonton, para subscriber yang udah capek-capek, yang udah rela mengklik tombol subscribe itu kecewa ya dengan tidak adanya video baru, apalagi tentang informasi riset 7 spektrum cahaya beserta para penduduknya. Tapi kali ini momen Ramadan kita akan berbincang seputar puasa dan eskalasi atau kenaikan tingkat atau makom ya bahasa orang tasawuf keimanan seorang hamba. Dalam video kali ini saya akan coba bahas tentang 3 jenis puasa dan 3 tingkatan ujian seorang hamba sampai benar-benar mengenal Tuhannya. Man arafa nafsah faqad arafa robbah. Saya sudah menulis tentang puasanya anak-anak di situs saya yang ini. Teman-teman bisa main ke sana. Tidak ada iklannya seperti video saya di YouTube ini karena belum 1000 subscriber, dan memang sengaja saya tidak menyarankan penonton untuk mengklik tombol subscribe ya. Itu bebas. Teman-teman mau klik monggo, enggak juga monggo, mau komentar pedes, bilang halusinasi, delusi, delirium dan sebagainya, silahkan. Yang berkomentar hebat, bisa mengambil makna dalam film, dalam kitab suci, ya silahkan. Saya tidak peduli 2 hal itu. Kenapa? Karena saya lebih peduli pada sharing, penyampaian informasi atau data yang saya temukan, dan itu menghibur teman-teman secara akal dan hati ya. Nah, 3 jenis puasa ini memang diawali dari jenis puasanya anak-anak yang hanya di seputar urusan fisik, tidak makan, tidak minum, kemudian masih nggak masalah kalau marah-marah, benci, berantem, kemudian misalnya berbohong dan sebagainya. Ini adalah jenis puasanya anak-anak. Ada orang-orang yang muslim, dia puasa tapi nggak sholat. Ada yang sholat tapi nggak puasa. Ya macam-macam. Dan itu jangan jadikan masalah teman-teman, karena hidayah itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Dan bisa jadi kita yang sudah istiqomah rutin beramal ibadah ini, pada akhirnya kita meninggal dalam kondisi su'ul khotimah atau buruk. Naudzubillah ya. Intinya apa? Bahwa puasa anak-anak ini juga kita anggap hanya sebagai proses, hanya sebagai tahapan saja. Jangan sampai kita menilai mereka, orang-orang yang masih puasanya di level seperti anak-anak, kita menganggap mereka orang-orang yang berdosa besar atau orang bodoh dan sebagainya. Penilaian seperti itu biar Tuhan saja yang ngasih ya. Kita cukup memotivasi atau menemani. Mudah-mudahan mereka mau naik ke level selanjutnya, yaitu level orang-orang yang berpuasa dengan akal sehat. Kalau kita lihat, memang salah satu syarat orang berpuasa adalah berakal sehat, termasuk sholat ya, termasuk menikah dan sebagainya. Orang yang tidak berakal sehat ya tidak diwajibkan puasa. Maksudnya berakal sehat ini apa? Orang tersebut bukan hanya sadar dia dilarang makan dan minum atau berhubungan badan dengan istrinya yang halal ya, walaupun itu semua adalah kewajiban yang halal. Makan makanan yang halal ya boleh, minum minuman yang halal ya boleh, berhubungan badan dengan istri sendiri juga boleh, itu kan hal yang halal. Tapi dalam kondisi puasa kita dilarang untuk melakukan itu dari subuh sampai maghrib. Puasanya orang dewasa itu lebih dari urusan fisik seperti itu, tapi juga urusan pikiran, bagaimana cara kita agar tidak malas, agar terus belajar, termasuk meningkatkan kapasitas mental seperti halnya kesabaran, kemudian tidak mudah menyerah, tidak mudah marah, benci, dendam, berprasangka buruk dan sebagainya. Itu adalah ciri orang-orang yang berpuasa di level seorang hamba yang berakal sehat. Yang terakhir ini adalah levelnya orang yang puasanya sudah level paling tinggi,
yaitu level hati. Kalau teman-teman pernah dengar salah satu kitab yang disusun oleh Syekh Nawawi ya, tentang hadis Arba'in Nawawi, itu ada hadis tentang Islam, iman, dan ihsan. Islam adalah syahadat sampai melakukan haji. Iman adalah percaya pada Allah sampai hari kiamat atau qada dan qadar ya. Kemudian ihsan itu seakan-akan kita melihat Allah, seakan-akan ya. Atau kalau misalnya kita tidak bisa melakukan itu, ya kita harus yakin bahwa kita selalu dilihat atau diawasi oleh Allah. Nah, orang yang berpuasa di tingkatan hati, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah lalai dari kesadaran penglihatan ini, tanda kutip ya. Baik itu dia seolah-olah melihat Tuhannya, atau dia selalu sadar bahwa dia diawasi terus-menerus, maka di hatinya itu tidak pernah lalai untuk berzikir, untuk bersolawat. Ini bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, atau tidak mudah marah, tidak mudah berprasangka buruk. Ini sudah level ke hati. Orang yang hatinya sudah termasuk dalam kategori qalbun salim, hati yang selamat, hati yang damai, hati yang di dalamnya tidak hanyut dalam kesedihan dan rasa takut atau khawatir terhadap dunia. Lalu apa hubungannya dengan 3 level tingkatan ujian seorang hamba? Hampir sama dengan tingkatan puasa tadi. Kalau kita pakai perspektif model berpikir yang ada di video ini, dan cukup sering juga saya sebutkan di video saya tentang model huruf, fiil, dan isim. Ini di ilmu nahwu shorof ya. Simbol huruf ini adalah perumpamaan ciptaan-ciptaan Allah, termasuk dunia dengan segala kenikmatannya. Kemudian fiil itu adalah wilayah, nama, dan sifat-sifat Allah, hal-hal yang secara fisik, secara indera kita tidak bisa mengamati itu. Dan yang terakhir adalah isim, yaitu zat Allah. Level ujian pertama seorang hamba itu di level huruf. Kita diuji dengan dunia ini, dengan kekayaan, dengan wanita, dengan laki-laki yang tampan untuk yang perempuan ya. Kemudian jabatan, ketenaran, pengakuan, penghargaan, pujian, dan sebagainya. Itu adalah ujian seorang hamba di level huruf, di level yang paling rendah. Dan ketika seorang hamba lulus, hatinya, pikirannya sudah tidak cenderung hanyut dalam perdebatan tentang dunia ini, tentang kekayaan, kemiskinan, kejahatan, keburukan, tentang dipuji atau dihina, dihargai atau direndahkan, dan sebagainya. Dia sudah tidak peduli dengan itu, dia tetap berbuat baik, maka dia akan mengalami naik ke level ujian fi'il, yaitu mengenal nama dan sifat-sifat Allah. Kenapa saya harus sabar? Oh, ternyata agar tersambung dengan as-sabur, nama Allah yang maha sabar. Kenapa saya harus berbagi rezeki? Oh, ternyata saya menyambungkan diri saya dengan ar-razzaq. Rezeki Allah itu saya bagikan. Kenapa saya harus adil? Mulai dari pikiran, hati, dan kemudian pada tingkat sosial atau lingkungan kita. Ternyata saya tersambung dengan al-adlu, maha adilnya Allah. Kenapa saya harus tegas sebagai pemimpin, harus bijak? Oh, ternyata saya tersambung dengan Al-Aziz, Al-Hakim, dan sebagainya. Ini adalah ujian untuk seorang hamba yang sudah di level fi'il. Dia berkenalan, tanda kutip, dengan wilayah-wilayah yang lebih dahsyat daripada dunia secara indrawi. Dan ketika seseorang itu sudah selesai dengan ujian fi'ilnya, dia cenderung lulus, dia cenderung memahami kembali ke kesadaran fi'il tadi, dia akan dituntun, diberikan petunjuk untuk naik ke level ujian selanjutnya, yaitu ujian isim atau mengenal zat Allah, tanda kutip. Ada dalam quote yang sering berseliweran di YouTube juga di kalangan orang-orang pecinta tasawuf, yaitu man arafa nafsahu
faqad arafa rabbahu. Kenapa di sana disebut diksi atau konsep rabbahu, rabbun, bukan ilah, bukan malik seperti di surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, rabbin, rabbun. Malikin nas, malik sebagai salah satu nama dari 99 nama Allah. Kemudian ilahin nas, sembahan kita yang tadi di level huruf kita masih menyembah banyak hal, ya kan? Ketenaran, uang, cuan gitu ya, jabatan, laki-laki yang tampan atau perempuan yang cantik, kemudian penghargaan, pengakuan, kemewahan, kenyamanan dunia, kelezatan makanan dan sebagainya. Ketika kita sudah selesai dengan itu, maka ilah kita adalah Allah. Allah itu adalah nama yang menyatukan semua nama-nama Allah, yaitu Malik, yang disimbolkan dengan nama Al-Malik di surat An-Nas. Dan yang terakhir yang paling tinggi adalah Rabbun. Qul a'udzu birabbin nas. Diksi Rabbun ini adalah diksi zat Allah. Maka dalam quote tadi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah, itu menggunakan Rabbun, level tertinggi mengenal Tuhan. Dan ini bisa teman-teman menjadi prinsip atau model berpikir ketika teman-teman tadabbur Quran. Mana diksi yang menggunakan nama-nama Allah, Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Hakim, Al-Adil dan sebagainya. Mana yang menggunakan diksi Allah dan mana yang menggunakan diksi Rabbun, Robba, Robbi. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi, kenapa berdoa kita kepada Tuhan dengan diksi Robbi? Dan ketika teman-teman sudah bisa menggunakan model berpikir ini, ilah, malik, dan Rabbun, teman-teman akan enak, akan asik ketika menyelami ayat-ayat Quran kalimat demi kalimatnya. Inilah 3 jenis puasa dan 3 level tingkatan ujian seorang hamba. Dan sekali lagi, baiknya kita punya guru ya, punya teman untuk menyelami asik tadabbur Quran di setiap ayat-ayatnya.